Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger dari brand Venson dengan teknologi GaN charger support daya 45 watt yang bisa kalian dapatkan dengan harga kurang lebih 189.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman lihat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes adapter charger GaN dari brand Venson yang support 45 watt ini ke berbagai macam perangkat alat tes saya. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Super Fast Charging 25 watt atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support Supercharger 33 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4. Ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X. Ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite. Ini support flash charging Vivo 80 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke power bank Cooktech. Ini support PD input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger dari brand Venson ini yang support GaN 45 watt dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Venson GaN 45 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, seperti ini kemasannya. Lalu juga ada kemasan di dalamnya seperti ini. Nah, ya oke, lanjut kita akan dapat ini user manual. Nah, seperti ini user manualnya. Nah, oke, kita akan dapat adapter charger Venson GaN 45 watt seperti ini fisik dari adapter chargernya. Dilihat dari segi desain, kombinasi warna menghasilkan sebuah desain yang cukup bagus sekali. Kolaborasi warna grey atau silver gelap, ada casing hitam ini glossy, dan pada bagian colokan doff sehingga menghasilkan sebuah warna kombinasi yang cukup elegan sekali. Lalu lanjut, dari sisi sini ada tulisannya Venson, dari sisi sini ada tulisannya 45 watt GaN dash seri. Dari sisi sini kosong, dari sisi sini ada spesifikasi dari adapter chargernya model FCD 45 watt GaN dash charger. Ini spesifikasi output dari adapter chargernya, voltase maksimalnya 20 volt. Dari segi ampere paling tinggi dia mencapai hingga 3 ampere. Nah, output maksimalnya totalnya 45 watt maksimal. Lalu dari sisi sini ada ini dual port USB-C atau dual port PD. Lihat ini. Nah, ya dual port PD. Baik, lanjut kita bahas masalah kualitas atau built-in quality adapter charger Venson ini. Dari segi tulisan menggunakan sablonan yang cukup berkualitas sekali, tidak asal-asalan. Lihat ini. Lalu dari segi tulisan sini lihat, kecil tapi jelas. Ada ya adapter charger yang menggunakan sablon asal-asalan, itu biasanya rebranding. Lihat ini, dari sisi spesifikasi tulisannya jelas, tidak asal-asalan. Nah, itu kualitas dari Venson. Lanjut kita bahas masalah sambungan antara casing satu dengan yang lainnya. Lihat, terlihat sangat rapat dan rapi. Lihat ini. Nah ya, sangat rapi sekali. Lihat.
Nah ya, lalu dari sisi port pun juga, dari sisi port menurut saya standar ya, lihat ini. Nah ya, dari sisi sini mungkin ini sambungannya, lihat. Jadi sangat rapi finishing dari adapter charger Vention ini. Oke, sekarang kita lihat dari sisi kualitas port. Biasanya adapter charger yang kualitasnya buruk itu ketika ditempelkan ke magnet, dia akan nempel. Ini saya ada magnet, contoh ya. Ini saya tempelkan ke sini, lihat. Nah, contoh lihat ini, dia akan nempel. Nah, ini contoh kualitas colokan yang buruk. Dia akan mudah berkarat. Sehingga proses konektor ke listrik kurang maksimal karena ada karat dalam jangka waktu yang lama. Contoh seperti itu. Nah, ini contoh juga kita tes dari brand Vention. Lihat ini saya taruh di sini. Ini tidak nempel magnet. Artinya ini menggunakan bahan yang tidak mudah berkarat. Sehingga dalam jangka waktu lama tidak berkarat, konektor antara listrik dengan adapter charger bisa maksimal karena tidak ada yang menghalangi mereka. Nah, contoh, ini contoh adapter charger Samsung. Nah, ya, lihat ini. Ini standar dari Samsung, ini adapter charger Samsung Galaxy J3 Pro. Saya beli tahun 2000, sekitar tahun 2017. Lihat ini, tahun produksinya dia. Kira-kira seperti itu. Lihat, ini saya tempelkan. Dia tidak nempel magnet. Ya, seperti itu standarisasi dari colokan adapter charger bawaan ponsel. Dia tidak mudah berkarat karena tidak nempel magnet, sama seperti adapter charger Vention ini. Dia menggunakan standar colokan kualitasnya setara dengan adapter charger bawaan ponsel. Ini contoh, saya ada adapter charger merek polosan seperti ini. Yang harganya mestinya murah, lihat ini, saya tempelkan, dia nempel. Nah, ya, seperti itu. Oke, dari sisi bahan port, maksud saya colokan seperti itu. Oke, sekarang kita tes dari sisi berat. Nah, contoh, ini adapter charger polosan. Nah, kita lihat beratnya dia. 40 gram, 41 gram. Sekarang coba kita bandingkan dengan ini. Nah, lihat ini perbandingannya dari sisi dimensi dan besar. Nah, lihat Vention 45 watt, 64 gram. Sedangkan tadi ini 41. Beda jauh. Jadi adapter charger yang kualitasnya bagus walaupun dimensinya kecil ya, tapi memiliki berat yang mantap sekali. Nah ya, karena banyaknya komponen proteksi ataupun lainnya yang berkualitas di dalam itu, beda sama adapter charger yang kualitas murah. Contoh yang lain, ini saya ada ini adapter charger bawaan ponsel Itel 45 watt. Kita bandingkan dengan Vention 45 watt, sama-sama daya 45 wattnya. Dimensinya jelas lebih besar Itel. Lihat ini. Nah, coba Itel ini berapa? 78 gram. Coba Vention tadi di angka 65. Cuma selisih 13 gram. Padahal dari sisi dimensi lebih besar ini. Nah, itu ya kualitas dari adapter charger Vention ini, baik dari segi finishing, bahan port maupun berat, menunjukkan sebuah kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finirsi FNP58. Saya hubungkan sekarang. Baik, proses loading protokol isi daya cepat sudah selesai dengan menggunakan adapter charger Vention. Nah, oke, kita lihat ini PD-nya aktif. Outputnya maksimal 55 watt. Padahal dari sisi deskripsi atau spesifikasi 45 watt. Sangat-sangat spesial sekali ya. Realnya berdasarkan USB Dr. ternyata bisa mencapai hingga 55 watt. Oke, lanjut. Kita lihat semuanya dia aktif. Kecuali VOOC wajar karena lewat jalur PD. VOOC kebanyakan kalau lewat jalur PD tidak aktif. Super VOOC ternyata tidak aktif, ya benar. Karena sekali lagi VOOC dan Super VOOC itu biasanya menggunakan jalur USB-A. Baik, proses loading lewat jalur USB-C yang kedua, ini lihat sudah selesai. Nah, lihat ini, kurang lebih karakternya dia support protokol isi daya cepat sama dengan USB-C yang ke satu. Lihat ini. Jadi kesimpulannya dia support semua protokol isi daya cepat, output PD-nya maksimalnya 55 watt. Tapi kecuali tidak bisa VOOC dan Super VOOC dia tidak bisa. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan adapter charger Vention. Lihat start dari baterai 3%.
Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel charger. Lihat ini, logo PD-nya aktif atau fast charging-nya aktif ke ponsel iPhone dengan struktur daya 9,2 watt. Nah, ini sistem PD-nya iPhone sudah menganggap support fast charging 15 watt atau PD. Nah ya, kira-kira seperti itu. Jadi cukup bagus sekali performa adapter charger Vention ini yang support PD atau fast charging ke ponsel iPhone. Dalam hal ini tes ke iPhone 8 tentunya, bisa juga untuk charging ke ponsel iPhone X, 11, 12 dan di atasnya. Oke, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lihat start dari baterai 23%, saya hubungkan lewat jalur PD. Kita cek, lihat indikator fast chargingnya tidak aktif karena lewat jalur PD. Nah, coba kita cek dari sisi yang lain. Coba dicek dari sisi notifikasi, lihat kabel charging belum fast charging. Oke, sekarang coba kita ganti menggunakan kabel hasil modifikasi yang menggunakan OTG USB Type-C ini. Oke, saya hubungkan lewat kabel USB A to C ke menggunakan OTG seperti ini. Oke, saya ganti dahulu kabelnya. Lihat start dari baterai 24% dengan menggunakan kabel converter. Nah, ya kira-kira seperti itu. Lihat, fast chargingnya langsung aktif. Padahal tadi ketika menggunakan kabel PD langsung dia tidak bisa. Jadi harus menggunakan cara seperti itu ya. Kabel USB Type-C di converter dengan menggunakan OTG USB Type-C. Jadinya PD. Oke, sekarang kita cek dari sisi notifikasi juga sama. Lihat, fast charging. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya, kolaborasi antara stop kontak digital display dan USB Dr. Finisi. Lihat ini hasilnya. Kalau dari sisi stop kontak membaca 17 watt, dari sisi USB Dr. Finisi membaca 14, sekian watt menyentuh ke 15 watt. Jadi cukup bagus sekali performa adapter charger Vention GAN 45 watt ini yang support adaptive fast charging 15 watt ke ponsel Samsung Real berada di daya 14, sekian watt dari teori Samsung 15 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt dengan menggunakan adapter charger Vention. Lihat start dari baterai 27%. Logo quick chargingnya aktif. Lihat ini. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Adapter chargingnya support quick charging 18 watt ke ponsel Xiaomi. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finisi. Langsung saya dekatkan, saya compare dengan menggunakan stop kontak digital display. Lihat ini. Dari sisi stop kontak mencapai pada daya 18 watt. Sedangkan USB Dr. Finisi mencapai pada daya 15,4 watt dengan struktur daya 6,9 volt kali 2,2 ampere. Real outputnya mencapai hingga 15,5 watt. Saya mengacu pada USB Dr. Finisi. Jadi ke Xiaomi secara teori quick charging 18 watt. Jadi ada spasi sekitar 3 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo Fast Charging 18 watt dengan menggunakan adapter charger Vention. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 46%, indikator yang muncul charging, tidak fast charging. Kita lihat dari sisi sini pun, lihat ini, dari sisi notifikasi ini tidak ada logo fast chargingnya. Oke, biarkan mode ponsel standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Finisi kolaborasi dengan menggunakan stop kontak digital display menghasilkan daya seperti ini. Stop kontak 12 watt, USB Dr. Finisi 9,9 watt. Ini masuk akal dalam kategori tidak support fast charging karena secara membaca USB Dr. Finisi di bawah 10 watt. Nah ya, dengan struktur daya 5,1 volt kali 1,9 ampere. Oke. Nah, solusinya ketika teman-teman punya adapter charger PD ya, punya ponsel fast charging 18 watt, tidak dengan cara seperti ini, biar fast chargingnya aktif, tapi solusinya akan saya kasih tahu solusinya, biar fast chargingnya tetap aktif. Nah ya, seperti itu. Nah, dengan cara menggunakan sistem manipulasi data seperti ini. Nah, menggunakan USB
kabel C to A, lalu kita konverter dengan menggunakan OTG seperti ini. Hasilnya sama-sama seperti kabel PD. Jangan langsung menggunakan kabel PD, tidak bisa. Lihat ini, sekali lagi, USB-C A, lalu C, maksud saya A, C. Nah ya, OTG USB Type-C, istilahnya seperti itulah ya, simpelnya, atau konverter dari USB A to C atau USB C to A dibolak-balik sama saja. Oke, sekarang akan saya coba, saya buktikan agar fast chargingnya tetap aktif ketika teman-teman punya adapter charger PD ke ponsel fast charging 18 watt. Karena secara aturan main ponsel fast charging 18 watt itu adapter charger bawaannya menggunakan adapter charger USB A. Sebentar, saya ambilkan adapter charger bawaan Vivo dahulu. Nah, lihat ini sudah saya ambilkan adapter charger ponsel Vivo 18 watt fast charge-nya menggunakan output USB A, sehingga ketika kita langsung menggunakan adapter charger USB-C, biasanya berdasarkan pengalaman fast charging-nya tidak aktif. Nah, manipulasinya ya seperti yang saya jelaskan tadi, dengan menggunakan OTG USB Type-C. Nah, sekarang saya buktikan. Nih, lihat ya. Ini OTG-nya. Lihat ini, sebentar. Nah, ini OTG-nya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu. Nah, lihat, fast charging-nya aktif. Start dari baterai 47%. Padahal tadi tidak aktif ketika menggunakan kabel PD. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi output daya. Lihat ini. Dari sisi stop kontak membaca 20 watt, padahal tadi 12 watt. Dari sisi USB Dr. Finirsi mencapai hingga 18 watt maksimal sekali ke ponsel Vivo. Tidak ada spasinya. Jadi cukup maksimal sekali output adapter charger Vengeance ini ke ponsel Vivo yang support fast charging 18 watt. Rel juga berada di daya fast charging 18 watt. Baik, lanjut akan saya tes ke tablet Huawei yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt dengan menggunakan adapter charger Vengeance ini. Lihat start dari baterai 2%. Indikator petir double aktif, lihat ini. Tapi kok tidak ada komanya. Nah ya, seperti itu. Oke, gak apa-apa. Kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi dan stop kontak. Nah, oke, kita bandingkan secara langsung seperti ini. Nah, oke, kita tunggu sampai pada titik daya maksimal dia mencapai hingga berapa watt. Lihat ini, pada stop kontak mencapai hingga 23 watt, 25 watt, 24 watt. Stabil di situ. Lalu dari sisi USB Dr. Finirsi mencapai hingga 21,6 watt. Nah, jadi menurut saya ini support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt real berada di daya 21, sekian watt mengacu pada USB Dr. Finirsi atau 22 watt ya tadi naik. Tapi dia tidak ada komanya. Mungkin karena lewat jalur PD, yang penting secara daya dia mencapai hingga 22, sekian watt atau 21, sekian watt. Jadi perkiraan ada spasi sekitar anggap 1,5 watt lah ya, karena 22,5 watt ini 21, sekian watt. Dari teori yang ada Huawei Supercharger protokol itu 22,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%, petir double aktif, super fast charging aktif. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak dan USB Dr. Finirsi secara langsung. Lihat ini. Nah, lihat dia masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu titik daya maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini. Dari sisi stop kontak digital display membaca 28 watt. Nah, kalau kalian menggunakan dasar stop kontak namanya bahaya karena ponsel Samsungnya 25 watt. Tapi jangan hanya menggunakan dari sisi stop kontak saja. Lihat dari sisi USB Dr. Finirsi mencapai pada daya 25 watt. Dengan struktur daya 9,3 volt kali 2,7 ampere sama dengan 25 watt aman. Mencapai pada titik daya maksimal. Nah, jadi
Menurut saya adapter charger Vention ini aman untuk ponsel Samsung 25W atau super fast charging Samsung 25W real berada di daya maksimal 25W, tidak ada spasinya. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33W. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Nah, tidak ada komanya. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi dan stop kontak digital display. Kita tunggu sampai pada titik daya maksimal dia mencapai hingga berapa watt. Lihat dari sisi stop kontak sudah mencapai pada daya 25W, 26W, 27W, 31W, maksimal 31W. Dari sisi USB Dr. Finersi lihat mencapai pada daya 26W, sudah turun ke daya 25W, naik turun. Dari sisi teori Infinix supercharger 33W. Jadi ini masuk di ring daya supercharger 33W karena di atas 18W dayanya. Dengan real berada di daya sekitar 24W. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45W atau istilah mudahnya fast charging 45W. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Kita lihat ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak dan USB Dr. Finersi. Lihat stop kontak membaca 44W. Dari teori Itel 45W. Dari sisi USB Dr. Finersi tadi 38W. Sekarang sudah turun di daya 36W. Nah itu ya karakter dari sebuah ponsel yang support di atas fast charging 18W. Pertama kali colok langsung buat naik. Kemudian dia akan turun ke daya stabilnya, naik ke daya maksimalnya, kemudian beberapa detik kemudian dia akan turun ke daya stabilnya. Lihat ini, dia akan turun terus ke daya stabil, padahal tadi maksimalnya 44W. Cukup bagus sekali adapter chargernya. Jadi ini menurut saya bukan adapter charger yang tidak stabil ya. Jadi memang ya karakter dari sebuah ponsel itu karakternya beda-beda dan rata-rata ya seperti yang saya jelaskan. Pertama kali colok langsung naik daya maksimal. Kemudian beberapa menit atau beberapa detik dia akan turun ke daya stabil. Lihat ini daya stabilnya dia. Nah ini masih turun. Nah anggap daya stabilnya sudah di daya 27W. Secara USB Dr. Finersi ya, saya lebih menggunakan acuan USB Dr. Finersi. Lihat 27W. Dari teori Itel 45W. Nah, dengan struktur daya 9V kali 3 ampere sama dengan 20W. Cukup bagus sekali menurut saya kemampuan dari adapter charger Vention GaN 45W ini yang support kategorinya menurut saya supercharger ya, entah supercharger 33W atau 45W. Yang penting dia berada di daya di atas 18W, real berada di daya 27W. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45W. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 30%, indikator yang muncul fast charging. Kalau Oppo fast chargingnya 18W, kalau VOOC 20W. Secara teori seperti itu struktur dayanya. Sekarang kita cek dari sisi kolaborasi stop kontak dan USB Dr. Finersi. Lihat dari sisi stop kontak membaca 16W, dari sisi USB Dr. Finersi membaca 14,4W. Ini sudah masuk dalam ring kategori fast charging Oppo 18W. Jadi lumayan bagus adapter charger Vention GaN 45W ini yang support fast charging 18W ke ponsel Oppo real berada di daya 14,4W. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60W. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 13%, logo yang muncul quick charging. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak dan USB Dr. Finersi. Lihat nih, stop kontak membaca 25W. Ini terus masih naik. Lihat dari sisi USB Dr. Finersi 26W. Kita tunggu. Stop kontak 31W, 32W, masih naik 33W, 34W. Masih naik. Nah ya maksimal masih naik 35W stop kontak. Lihat, nah stop kontak 35W maksimal. Kalau USB Dr. Finersi 29,5W. Nah ini menurut saya
support di Xiaomi turbo charging 33 watt. Nah ya, karena berada di daya di atas 22,5 watt. Kalau 22,5 watt, turbo charging 22,5 watt. Jadi cukup maksimal sekali output dari adapter charger Vengeance Gun 45 watt ini yang support di Xiaomi turbo charging 33 watt real berada di daya 29,8 watt. Cukup bagus sekali performanya. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, flash chargingnya sudah aktif. Saya nyalakan lagi, lihat. Mode ponsel mati ya. Nah, lihat stat dari baterai 2%, flash charging aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak dan USB Dr. Finirsi. Lihat, dia mencapai pada daya 20 watt. Dari sisi stop kontak membaca. Dari sisi USB Dr. Finirsi, dia mencapai pada daya 16,8 watt atau anggap 17 watt. Jadi, yang jalan ini Vivo fast charging 18 watt. Real berada di daya sekitar 16, sekian watt dari teori Vivo fast charging 18 watt. Jadi, ada spasi sekitar 2 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke laptop. Saya ada laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, ini sudah saya hubungkan, ada indikator orange yang nyala di laptopnya. Oke, biarkan laptopnya mode mati dahulu untuk kita lihat struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi dan stop kontak. Oke, sekarang kita lihat dari sisi USB Dr. Finirsi dan stop kontak. Lihat. Nah, ini struktur dayanya. Dari sisi stop kontak mencapai daya hingga 32 watt. Nah ya, dari sisi USB Dr. Finirsi mencapai hingga 29,6 watt. Cukup stabil sekali dayanya, lihat. Dengan struktur daya 15 volt kali 1,9 ampere sama dengan 29,6 watt. Dari teori laptopnya support input daya 45 watt atau Samsung Super Fast Charging 45 watt PD. Nah ya, dari teorinya seperti itu. Realnya mencapai hingga 29,7. Oke, sekarang kita cek dari sisi status notifikasi yang ada di sistem laptop. Saya nyalakan dahulu laptopnya. Baik, ini laptopnya sudah nyala. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di baterai. Lihat ini baterainya. Nah, oke, coba saya klik baterainya. Lihat dari sisi sistem baterai, start dari baterai 20%. Nah, oke, coba saya perlebar sistem baterainya. Nah, seperti ini. Nah, lihat. Nah, lihat ini. Sebentar. Nah, ini sumber power. Nah, lihat ini sumber power mengatakan terhubung dari AC adapter atau adapter charger. Oke, start dari baterai 20%. Lihat. Dia full dalam waktu 1 jam 9 menit. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Adapter charger Vengeance-nya support untuk charging ke laptop. Biasanya kalau adapter charger yang tidak support, maksud saya, biasanya di sini ada notifikasinya. Sumber power terlalu lemah atau daya power lemah. Nah ini tidak ada notifikasinya. Artinya bisa digunakan untuk charging ke laptop yang mendukung PD. Oke, lanjut tes output maksimal. Kali akan saya tes ke power bank yang support input daya 90 watt. Namanya ultra fast input. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Nah, lihat ini. Oke, lihat. Dia dari sisi power bank sudah mencapai pada daya 39,8 watt. Oke, biarkan power banknya proses recharging. Sekarang kita cek dari sisi digital display, stop kontak, dan USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Nah, kita tunggu. Ini masih proses loading. Nah, lihat ini sudah mencapai pada titik daya maksimal. Dari sisi stop kontak membaca mencapai hingga 47 watt. Dari sisi USB Dr. Finirsi, lihat dia mencapai pada daya 43 watt, 8 dengan struktur daya 20 volt, 0,52 atau anggap 20 volt ya kali 2,1 ampere sama dengan 43,8 watt. Ketika mengacu pada ini, karena yang saya charging kan inputnya 90 watt, sepertinya ini ada limit ya. Limitnya anggap sekitar 1,5 watt atau 1,2 watt. Dari teori adapter chargernya support 45 watt real berada di daya 43,8 watt. Jadi ada spasi sekitar 1,2 watt dari teori yang ada.
Baik, lanjut tes speed charging adapter charger Vengeance GaN 45 watt. Ini akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Kita cek dari sisi stop kontak digital display ketika mode ponsel mati. Ini mencapai hingga berapa watt, kita lihat ini masih jalan pada titik daya maksimal. Nah, lihat mode ponsel mati, lihat 29 watt, 30 watt, 31 watt, 32 watt. Apakah bisa naik lagi? Nah, mentok di 32 watt ketika mode ponsel mati. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 31 menit. Oke. Kita cek ponselnya terisi berapa persen, terisi 56% dalam waktu 31 menit, artinya per menit nambah lebih dari 1%, sudah lebih dari cukup ya. Oke, kita cek dari sisi ini, stop kontak, lihat dia stabil di daya sekitar 33, 34, 30 watt dari sejak pertama kali colok. Artinya adapter charger ini cukup stabil sekali dayanya selama 30 menit. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger dahulu. Temperatur adapter charger 47 derajat Celcius, kategori panas, hangat menuju panas sedikit, masih aman. Oke, kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel bahkan dingin, cuma 35 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 14 menit atau 1 jam 15 menit. Kita cek ponselnya. Sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam 14 menit. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger Vengeance GaN 45 watt dual port yang saya dapatkan dengan harga 189.000. Dari sisi kualitas menunjukkan sebuah kualitas yang cukup bagus sekali, mulai dari port yang tidak mudah berkarat karena tidak nempel magnet. Dari segi finishing dan pewarnaan yang cukup elegan sekali. Lanjut, dari tes fast charging pun tidak ada masalah. Support fast charging ke semua ponsel. Mulai dari saya tes ke iPhone PD2 atau fast chargingnya aktif. Lalu ke ponsel Samsung 15 watt atau adaptif fast charging 15 watt, dia juga aktif. Lalu saya tes ke ponsel Xiaomi Quick Charging 18 watt atau Redmi ya, ponselnya Redmi 9 Quick Charging 18 watt, dia juga aktif. Lalu saya tes ke ponsel Vivo. Ini Vivo Y21A, support fast charging 18 watt, dia juga aktif fast chargingnya. Lalu naik, saya tes ke tablet Huawei yang support Huawei Supercharger 22,5 watt, dia juga petir double-nya aktif dengan daya sekitar 21-22 watt. Cukup maksimal sekali ketika ke tablet Huawei. Tidak ada kumanya ya, mungkin karena lewat jalur kabel PD ini. Oke, lanjut. Ketika saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Samsung Super Fast Charging 25 watt atau PPS, cukup bagus sekali output dari adapter charger Vengeance ini mencapai pada titik maksimal sesuai dengan spesifikasi ponselnya, maksud saya, yaitu 25 watt, tidak ada spasinya, maksimal sekali seperti standarnya adapter charger bawaan ponsel Samsung. Lanjut, ketika saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt menunjukkan sebuah performa yang cukup bagus sekali. Dayanya setara dengan adapter charger bawaan, yaitu di atas 18 watt atau superchargernya aktif, atau setara dengan supercharger lah ya, karena ini lewat jalur PD tapi tidak ada komanya. Dan cukup bagus sekali performanya. Juga ketika saya tes ke ponsel Itel RS4 menunjukkan sebuah daya maksimal di ring 40, sekian watt atau sekitar 44 watt outputnya ke Itel. Cukup bagus sekali. Dan tidak ada komanya sekali lagi karena lewat jalur PD. Lanjut, ketika saya tes ke ponsel Oppo A3X yang saya sayangkan, dia mentok di fast charging 18 watt Oppo. Tidak support SuperVOOC. Nah ya, memang Oppo ini agak susah adapter charger penggantinya. Oke, lanjut. Ketika saya tes ke ponsel Vivo fast charging 80 watt atau flash charging 8 watt juga sama. Dia mentok di fast charging 18 watt. Oppo dan Vivo kayaknya memang satu keluarga, jadi agak susah ya adapter charger penggantinya. Lalu ketika saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang cukup bagus sekali ini hasilnya, yaitu dia output mencapai pada daya menurut saya setara dengan turbo charging 33 watt.
Nah ya, dan speed chargingnya juga cukup bagus sekali. Dia menunjukkan sebuah performa yang cukup bagus sekali speed chargingnya. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Sebagai perbandingan, ketika saya charging dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel orisinilnya membutuhkan waktu 57 menit. Ketika saya tes ke laptop, dia juga bisa ya dengan output sekitar 29-30 watt, dan ketika saya tes ke powerbank mencapai pada output maksimal 43 watt. Dari teori ini support 45 watt, jadi ada spasi sekitar 2 watt dari teori yang ada. Jadi secara keseluruhan performa adapter charger Vengeance ini kecil-kecil tapi cabai rawit cukup bagus sekali. Support semua fast charging dan super fast charging, turbo charging, super charger, dan power charging ke beberapa ponsel. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli adapter charger Vengeance 45 watt ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.